Tanah Rincin nomor 10, Kohir 564C1 Persil atas nama Nonci bin Majah. Makassar, DimensiTVnews.com. Terkait adanya bangunan Stadion Pacuan Kuda Parangtambung Makassar di lahan miliknya itu dikarenakan pada tahun 1957 pemerintah akan menggelar arena PON keempat di Makassar. Saat itu, melalui pemerintah daerah agar mencari lokasi yang bisa dipakai sementara balapan kuda. Maka didapatlah lokasi milik neneknya yang bernama Nonci bin Majah. Lalu dimintalah secara baik-baik antara pemerintah dengan pemilik lahan waktu itu. Akhirnya terjadi kesepakatan, karena Karaeng Nonci bin Majah adalah orang baik maka diserahkanlah lokasi itu untuk dipakai saja lomba. Beber Karaeng Tutu menirukan pesan orang tuanya Karaeng Timbuseng yang didampingi ajudannya, Daeng Ngepom Gondrong. Lebih jauh dikatakannya, bahwa bangunan yang ada di dalam lokasi tersebut, adalah di bangunan pemerintah pusat bekerja sama pemerintah daerah waktu itu, untuk kepentingan kegiatan Pekan Olahraga Nasional keempat di Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada tanggal 27 September sampai tanggal 6 Oktober tahun 1957. PON keempat merupakan kota kedua menjadi tuan rumah penyelenggara PON di luar Pulau Jawa waktu itu, yang dilakukan oleh Andi Matalata sebagai ketua penyelenggara PON 4 Makassar. Betul sekali, bahwa bangunan Stadion Pacuan Kuda Parangtambung Makassar ini dibangun oleh pemerintah pusat untuk kepentingan kegiatan Pekan Olahraga Nasional keempat di Makassar. Setelah itu pengelolaan ditangani pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan, pungkas Hamzah Karaeng Tutu lagi. Saya jelaskan Pacuan Kuda. Ini sekarang terubah sifat, pemerintah terubah sifatnya. Tanah Rincin mau dijadikan tanah wasit. Itu wasit artinya itu tanah negara. Tidak bisa itu dirubah suratnya Belanda tahun 40-an. Kenapa bisa mau dijadikan tanah wasit? Dasar apa? Ini sebaliknya pemerintah karena dia sekolah-sekolah tinggi sekolahnya diperas masyarakat. Biar tanah asli rincinya mau dijadikan tanah negara. Dasar dari mana? Itu kan petani itu orang bodoh atau bagaimana? Nah itu masyarakat kalau dia mau menjadi wali kota maupun menjadi apapun naik DPR apa semua masyarakat itu mau milih. Setelah naik baru mau diambil lagi kita punya lah. Dan mau dijadikan tanah negara. Nah ini surat bukan mau enak mau dijadikan karena ini tanah jaman Belanda masih punya jaman Belanda saya punya surat. Sebenarnya cakor. Ya. Kenapa sekarang mau dibalik? Banyak pemerintah mau diambil ini Pacuan Kuda. Tapi saya jawab, semua pemerintah di Sulawesi Selatan kalau ada serang bawa sama saya mau lihat buktinya, yang mana benar, yang mana tidak. Biar terus bicara. Dan sekarang ini pemerintah banyak yang ngaco di sini bila saya punya. Terus dia bilang, kamu sawah punya, tasan kanan wali kota, tasan kanan yuk. Segalanya itu pemerintah dia mau ambil wali di sini, tapi tidak ada suratnya. Mau dibikinkan surat baru kemarin, surat Eropa baru dibikin. Baru surat susah. Karena tidak ada tanah pembayaran ringgit yang zaman dulu 3 daerah. Sekarang surat tahun 40 sampai naik 49 berdasarkan itu undang-undangnya dari Sepanaga tahun 58 pertama keluar ringgit. Maka itu surat punah 3 daerah, Mangasa Parangtambung 2. Iya. Tidak ada ringgit selain daripada itu kata-katanya. Itu dia tidak tahu artinya itu, padahal itu ringgit saya atas nama Nonci Majah Nonci. 3 daerah karena itu bahasa Belanda. Karena itu bahasa Belandanya Mangasa dia tidak lurus bahasa Makassarnya, jadi dia bilang Mangasa Parangtambung gua. Mangkasar Tambung Ribta gua. Iya. Dikatakannya lagi, masuknya Yayasan Olahraga Sulawesi Selatan sebagai pengelola pacuan kuda dan membuatkan sertifikat hak pakai tahun 1995. Ini pun menurut Karaeng Tutu, perlu dipertanyakan karena SHP itu tidak pernah memberitahu kepada kami sebagai pemiliknya.
Syukur-syukur karena sudah tidak lagi berlaku lagi. Sehingga rekomendasi KONI Sulsel untuk mengelola Stadion Pacuan Kuda Parangtambung Makassar pun sudah tidak lagi berlaku. Apalagi faktanya tidak dikelola sebagaimana mestinya, termasuk transparansi pendapatan hasil pengelolaan yang tidak pernah diketahui di mana pertanggungjawabannya kepada pemerintah. Sertifikat YOS Yayasan Olahraga Sulawesi Selatan yang dipegangnya itu terbit tahun 1995. Sementara perjanjian hak pakai berlaku 25 tahun sesuai aturan pemerintah. Sehingga kalau dilihat dari terbitnya sampai masuk pemakaian hak pakainya, maka sertifikat tersebut telah gugur dan tidak berlaku lagi. Sehingga kembali kepada ahli waris sebagai pemilik asal Nonci bin Maja. Untuk itulah, kata ahli waris Nonci bin Maja agar tidak mengatasnamakan aset pemerintah dan mengimbau kepada YOS, Wali Kota Makassar, Gubernur Sulsel, BPN Makassar untuk tidak mengganggu lagi lahan pacuan kuda Parangtambung ini. Karena lokasi tersebut harus kembali kepada pemilik asalnya sebagaimana dalam dokumen rinci terdahulu, Nonci bin Maja, ujar Hamzah Karaeng Tutu yang didampingi Hamzah Karaeng Niga bersama Daeng Ngintang dan Daeng Kanang anak dari Hamzah Karaeng Tutu. Begini sebenarnya, pemerintah itu sebenarnya dia sebagai pengayom, pelindung masyarakat, bukan pemeras masyarakat. Ya, kenapa tanah ini tidak jatuh ke negara? Karena tidak melampaui batas maksimal. Nah, semua tanah adat itu batas maksimalnya kalau dia berkode D atau darat cuma 5 hektar dimiliki oleh adat. Nah, kalau dia berkode S atau sawah cuma 6 hektar. Sedangkan Bapak di Pacuan Kuda di sini dengan luas 7,7 hektar itu menggunakan 3 rinci, Pak. 3 rinci. Jadi semuanya itu tidak jatuh ke negara. Nah, negara kita kan negara hukum, Pak. So, kita harus tunduk dan patuh pada hukum dan undang-undang yang berlaku di negara kita. Bukan hukum rimba yang berlaku seenaknya. Nah, bahkan beberapa rinci yang masih di sini, Pak, di lokasi sini itu tidak berdasar, Pak. Tidak berdasar, tidak pernah menggarap, tidak pernah bekerja. Kenapa tiba-tiba langsung mengakui? Apakah hukum negara ini berlaku hukum rimba? Toh, negara kita ini ada berlaku hukum dan undang-undang yang berlaku. Nah, kenapa tanah ini tidak bisa jatuh ke negara, Pak? Itu saya bilang tadi, batas maksimal yang dimiliki tanah adat itu cuma 5 hektar. Sedangkan rincinya kita ini 7 hektar 2 rinci, Pak. 1 3 lebih, 1 sisanya. Jadi tidak jatuh negara. Begitu, Pak. Jadi katakan itu tanah negara adalah tanah yang di atasnya tidak ada alas hak sama sekali. Itu namanya tanah negara. Saat ini ada sejumlah orang datang mengaku-ngaku saja. Namun mereka tidak tahu perihal tanah tersebut. Kalau yang datang mengakui dia tidak tahu diri bahwa orang tuanya dulu itu hanya pekerjanya saja. Nakana tahu rioloa, tauna, bapakku, tauna nenekku, ujar Daeng Kanang salah seorang anak dari Hamzah Karaeng Tutu baru-baru ini. Yalah, kemarin itu Pak, saya sampai sudah terbuka dan punya pintu. Terus saya masuk di sini. Kok siapa yang bukakan pintu, Pak? Dia saya buka sendiri, dia bikin rusak saya punya pintu. Kan ya, itu kan bisa Pak bertanya, yang pegang kunci siapa? Dan tinggal di sini siapa? Pasti orang-orang yang di sini pasti dia tanya, Pak, bilang ada nanya di situ, ada namanya Dengintan di situ pegang kunci. Jangan saya nanya saja mau bikin rusak pintu. Malahan dia bilangi saya, apa harta di sini? Saya jawab, Pak, saya di sini pemilik lahan ini, anaknya wali waris. Dia bilang, enggak usah dibati-bati itu, buang-buang ludah saja. Dia tidak bisa, saya nanya saja bicara begitu, Pak. Jadi intinya kita keberatan itu kalau ada kayak begitu. Saya keberatan, Pak. Sebagai ahli waris dari lahan tersebut yang luasnya lebih dari 7 hektar itu. Sebagaimana penelusuran wartawan media ini dan berhasil wawancara pemilik rincik nomor 10, Kohir 564C1 Persil 6 atas nama Nonci bin Maja, tahun 1941 dengan luas 7 hektar lebih. Hal ini dijelaskan ahli waris anak dari Nonci bin Maja baru-baru ini. Lebih jauh dikatakannya, bahwa kepemilikan tanah pacuan kuda adalah orang tuanya bersaudara karena dialah yang menggarap lahan tersebut dari dulu. Istilah orang tua, ammokai, anjamai sehingga bisa terbentuk seperti ini, lalu bisa ditanami padi, jagung bahkan ubi, beber Hamzah Karaeng
Tutu kepada wartawan media ini. Dikatakannya lagi, bahwa dialah pewaris atas nama Nonci bin Maja yang masih hidup hingga saat ini dan sudah menginjak usia 100 tahun. Alhamdulillah masih dikasih umur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujarnya berucap syukur kepada Allah atas kebesarannya. Bapak tak ya. Tuna daerah ng Batu Raja di Tasar. May umur 10 tahun. Iya. Jadi saya 10 tahun menggarap sampai Amang. Iya. Sampai 45 naik 50 masih menggarap, masih sini pondok-pondok. Iya. Kumpulannya. Makanya itu tahun ini 30.937 dikumpulkan di sini, tidak dibungkus kain putih, kain biasa. Karena kita tahu di dia Jepang, dia Belanda dibohong. Makanya itu nanti kak rumah aku di situ pondok, bukan satunya orang tua ini saya. Daripada tahun zaman itu tahun 50 kembali itu Maja di Galiso. Saya tinggal di sini menggarap sampai sekarang. Jadi pada tahun 70 diminta pinjam. Cuma dipinjam itu asis mingga untuk melatihan kudanya kalau sore. Jadi kalau jam 4 ada kudanya di sini mau lari 5 ekor. Iya. Kuda besar yang kuda dunggala yang besar. Ya, jadi intinya nih tetan dari lokasi pun memang pemerintah yang nalle ikhlas dengan catatan ganti rugi mereka menunta. Kalau pemerintah sekarang dia mau ambil yang penting dibayar. Ah iya betul. Kalau tidak dibayar maaf dulu. Iya. Karena saya ini penghuni, saya ini penggarapnya. Bukan cerita tidak barang ini, bukan cerita barang bapak. Iya. Saya ini penggarap dengan orang tua saya, dengan ibu saya. Pemilik. Saya tinggal di sini sama Pemilik, ibu ya. saya. Terakhir deh Pak Hamzah, terakhir gambaran umum. Iya iya. Kalau pemerintah itu mau memakai atau menggunakan tanah adat, maka ada undang-undang itu dikatakan ganti rugi tanah adat. Karena tanah adat itu adalah tanah yang turun-temurun. Begitu. Makanya tanah adat itu tidak boleh langsung diambil begitu, Pak. Harus dicari pemiliknya. Apakah pemerintah sistem mengganti rugi atau sekali membayar, Pak? Kalau pemerintah menggunakan, kalau swasta itu Pak harus cash in carry, harus dia bayar, Pak. Tidak boleh. Karena adat itu dari turun-temurun tidak boleh diabaikan, Pak. Iya. Ya, beda kalau tanah negara, Pak. Ya silakan saja. Kalau tanah adat ya tidak boleh begitu, Pak. Iya iya. Iya, begitu. Itu saya singkatnya, Pak. Baik. Kami pertahankan apa yang menjadi hak orang tua kami sampai kepada saya sebagai ahli warisnya yang masih hidup. Menurut ahli waris Hamzah Karaeng Tutu bin Karaeng Maja, dirinya bersama anaknya Daeng Mintang pernah dilaporkan ke Poltabes Makassar oleh pihak Yos, namun karena sertifikat hak pakainya sudah kadaluarsa alias sudah tidak berlaku lagi. Pernah juga dilaporkan bersama anaknya ke pihak Polda Sulsel dianggap penyorobotan tanah, akan tetapi hasil pemeriksaan sangat clear dan bersih. Bahwa kamilah yang berhak atas lahan pacuan kuda setelah kami membawa dokumen atas nama Nonci bin Maja yang notabenenya adalah orang tua saya dan anak saya tinggal di dalamnya sampai sekarang, beber Teta Tutu. Sementara pihak yang sangat mengetahui atas tanah pacuan kuda, Hamzah Karaeng Niga mengatakan bahwa apa yang dikatakan ahli waris tersebut memang benar adanya, kepemilikannya sah adanya, dan terdaftar di Kementerian Keuangan dan di buku besar lengkap dengan petanya, terang Karaeng Niga. Liputan, Kadis Sijaya dan Arfah Adha Mansur. Mengabarkan untuk Dimensi TV News.com. Inspirasi membangun daerah.